Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan janji saya, hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan tes planning PPH pasal 21. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwa PPH pasal 21 itu adalah kita sebenarnya mau mereview dulu ya, mereview dari PPH pasal 21 itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teman-teman belajar PPH pasal 21 itu dari semester 3 ya, dari perpajakan 1. Nah, di semester 7 ini kita akan mereview, kemudian kita akan melihat sisi dari text planning-nya itu seperti apa. Gitu ya. Baik, saya coba share screen untuk presentasinya. Oke, sudah terlihat kan? Masih belum ya? Ya, baik. Jadi kalau misalkan kita belajar terkait dengan aspek perpajakan, kita harus tahu dulu dasar aturannya atau dasar hukumnya. Undang-Undang BPH nomor 36 tahun 2008. Gitu ya, itu terkait dengan konteks PPH. Nah, di situ untuk mempelajari terkait dengan PPH pasal 21 itu, teman-teman bisa teman-teman bisa mempelajari Undang-Undang PPH pasal 21 terkait dengan pedoman teknis PPH pasal 21 itu ada di Per 16 PJ 2016 dan terkait dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu di 101 PMK 03 2016 serta petunjuk pelaksananya ada 252 PMK 03 2008. Nah, setelah itu teman-teman tentu masih ingat ya terkait dengan perpajakan satu, yaitu ada sistem pemungutan pajak yang dimana ada self assessment system, withholding assessment system, dan official assessment system. Yang dimana di sini mekanisme pembayaran PPh itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah self assessment system, yaitu menghitung, menyetor, melapor sendiri, dia tanpa ada campur tangan pihak fiskus atau pihak pajak. Nah, selain itu ada withholding system, yang dimana pajak terutang dihitung, dipotong, atau dipungut, disetor, dan dilaporkan pihak lain. Contohnya ada PP 21, kemudian 22, 23, pasal 15, kemudian PP pasal 4 ayat 2. Seperti itu ya. Nah, ini mereview lagi pengertian dari PP pasal 21 itu apa, apa yang dimaksud dengan pajak, penghasilan itu seperti apa. Saya yakin itu sudah di luar kepala ya teman-teman ya terkait dengan pengertian-pengertian itu. Tentunya dari PPh pasal 21 ini adalah pajak yang dipotong atas hubungan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi. Nah, atas penghasilan itu ada apa saja? Yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di sini teman-teman harus melihat lagi atau mengingat lagi bahwasanya PPh pasal 21 itu subjek pajaknya ada dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu dipotongnya adalah PPh pasal 21, sedangkan subjek pajak luar negeri adalah PPh pasal 26. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya untuk pemotongan PPh pasal 21. Di sini siapa pemotong PPh pasal 21? Di sini ada pemberi penghasilan yaitu ada perusahaan ya. Kemudian subjek pajak kita siapa? Di sini adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Contohnya dari PPh pasal 21 itu adalah dia bersifat aktif income. Kenapa aktif income? Karena kita yang bekerja, kita yang capek, kita yang dapat penghasilan. Bisa diilustrasikan dalam gambar ini bahwa ini adalah pemotong atau pemberi penghasilan. Kita di sini nih, subjek pajak di sini. Kita sebagai orang pribadi dalam negeri, kita memberikan jasa atau pekerjaan kita atau kegiatan kita kepada si pemberi penghasilan atau perusahaan tersebut. Nah, pemberi penghasilan tersebut atau perusahaan tersebut memberikan penghasilan kepada kita gitu ya. Nah, itu adalah objek pajak PPh pasal 21. Oke, pemotong PPh pasal 21. Nah, ini juga teman-teman bisa pelajarin lagi di Per 37 PJ 2012 pasal 2 ayat 1. Salah satunya adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan baik itu pusat maupun cabang. Seperti itu ya. Kemudian ada bendahara atau memegang kas pemerintah, kemudian dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, dan badan-badan lainnya membayar uang pensiun, THT atau JHT, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan lain sebagainya.
gitu ya. Ini sebenarnya mereview lagi sih, kalau kita jelaskan ini ada 62 slide ya terkait dengan PP pasal 21. Nah, nanti nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi ini hanya mereview saja. Poin penting dalam tax planning PP pasal 21 ini adalah teman-teman harus bisa melihat apa yang bisa manfaatkan, apa yang bisa kita minimalisir dari PPh pasal 21. Contohnya mungkin yang sering banget kita lihat itu adalah terkait dengan natura atau kenikmatan, gitu ya. Natura atau kenikmatan. Jadi natura itu apa sih yang tidak bisa dikenakan PPh pasal 21? Contohnya misalnya jihan atau misalnya Andri, Tuan Andri itu mendapat penghasilan atau gaji sebesar 5 juta, terus kemudian dapat natura. Natura itu contohnya misalkan sembako. Sembako tapi dia memberikan dari perusahaan memberikan tunjangan ya berupa sembako atau fasilitas-fasilitas lainnya yang itu tidak bisa atau tidak bisa dikenakan PPh pasal 21. Seperti itu. Kadang perusahaan kalau memberi uang kan dia bisa bisa dikenakan 21 ya gitu. Karena masuk dalam penghasilan itu sendiri atau menambah kekayaan. Jadi kalau kita flashback lagi terkait dengan penghasilan, salah satu pengertian dari penghasilan itu adalah menambah kekayaan atau menambah nilai ekonomis kita. Ketika si Jihan tadi punya uang 5 juta, ketika perusahaan akan kasih 5 juta, 500.000 gitu, itu akan menjadi penghasilan dan itu bisa dikenakan 21. Tapi kalau misalkan perusahaan itu memberikan jihad itu berupa sembako. Sembako itu tidak dikenakan ya. Nah, itu sebenarnya flashback aja sih ya ngebahas terkait dengan itu. Oke, ini ada yang melakukan pekerjaan bebas, tenaga ahli, Pak Panda, pengacara akuntan konsultan penilai, arsitek notaris dokter aktuaris. Saya yakin teman-teman sudah mahir lah ya PP Pasal 21. Bahkan itu sering sekali diulang-ulang gitu ya PP Pasal 21. Dan penting nggak sih? Sangat penting menurut saya. Karena di setiap perusahaan pasti ada PPh Pasal 21-nya. Kenapa? Karena ini menyangkut terkait dengan penghasilan ataupun gaji bagi si para karyawan perusahaan tersebut. Gitu ya. Oke, saya coba share. Lewat situ ya. Oke. Oke, saya coba stop share screen. Saya coba share screen untuk yang... Nah, ini. Nah, teman-teman kalau belajar dari PPh Pasal 21 itu banyak varian perhitungannya. Maka dari itu kalau mau mahir PPh Pasal 21, pelajarin Per 16 PJ 2016 gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang kita akan bahas, tapi tidak semua ya. Varian yang saya tulis di sini ada penghasilan, ya penghasilan. Nah, ini 21 varian. Nih, ada gaji ini untuk pegawai tetap aja ya. Ada perhitungan untuk gaji bulanan, kemudian mingguan, harian, THR, bonus, rapel, falas, mulai kerja di pertengahan tahun atau keluar di pertengahan tahun, meninggal dunia, meninggalkan Indonesia selama-lamanya, masa pajak terakhir Desember, berhenti bekerja di tengah tahun, kemudian berhenti kerja di tengah tahun dengan subjektif tidak ada, dapat natura, baru punya NPP dan lain sebagainya. Ini 21 varian perhitungan. Gitu. Banyak ya Bu, banyak. Ini untuk pegawai tetap aja, belum tenaga ahli gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau mahir PPh Pasal 21 Per 16 PJ 2016 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan PPh Pasal 21 namun perhitungan dipotong, ditanggung, ditunjang dan di gross up. Karena dari keempat metode itu teman-teman harus bisa melihat mana saja yang bisa kita manfaatkan dan minimalisir untuk beban pajak kita. Seperti itu. Ya. Nah, di sini contohnya adalah mungkin contoh simpel. Di dalam e-learning saya sudah masukkan, di situ ada satu kasus Tuan Billy ya. Tuan Billy. Nah, itu tenaga ahli tuh. Bagaimana cara perhitungan tenaga ahli gitu kan. Kalau tenaga ahli gampang ya. Dia menggunakan DWP 50%. Kemudian jangan lupa ada di review kumulatifnya untuk menentukan tarif di situ. Ya. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh latihan. Tuan Indra bekerja di perusahaan jasa gaji Tuan Indra sebesar 15 juta. Tuan Indra memiliki istri 1 dan 2 orang anak, serta mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kematian, serta iuran pensiun sebesar 100.000 yang semuanya dibayar oleh perusahaan. Ingat, JKK, JKM, JPK, JHT, THT, iuran pensiun. JKK, JKM, JPK dibayar perusahaan itu maka menjadi penambah. JHT, THT, iuran pensiun sebagai pengurangan jika dia dibayar sendiri.
gitu ya. Oke, gapung di sini berapa? 15 juta. Jika kakaknya berapa? Di sini 2%. Ingat, dibayar perusahaan, oke, sebagai penambah. 2% dikalikan dengan gaji ya, 300.000. 1,5 dikalikan dengan gaji 225 sebagai penambah. Bruto dikurangi dengan bijak, kemudian dapat penghasilan itu sebulan dikalikan 12 tahun. Disetahunkan, dilihat PTKP-nya berapa. Gitu ya. Nah, ini latihan-latihan soal. Selanjutnya untuk yang ini nih, Bi. Perhitungan dipotong, ditanggung, di cross up. Nah, Tuan Manasin bekerja di PT Selalu Adem dengan gaji sebesar 23 juta per bulan. Status menikah, mempunyai 1 orang anak dan 1 orang anak angkat tanpa surat adopsi. Hitung PP21 terutang dengan beberapa metode di bawah jika Tuan Manasin mendapatkan JKK JKM sebesar 0,5% dan 0,2% serta iuran pensiun sebesar 50.000 yang dibayarkan sendiri. Oke, ada 4 metode yang teman-teman harus pahami di sini, yaitu dipotong, ditanggung, ditunjang perusahaan, kemudian di gross up. Bagaimana cara perhitungannya? Ini dia. Kita lihatnya di sini ada gaji pokok, tunjangan pajak ini adalah untuk di gross up. Ya, nah kalau dipotong sesuai dengan perhitungan biasanya. Bedanya apa sih Bu dipotong, ditanggung, ditunjang? Kalau dipotong itu misalkan Tuan Manasin tadi mempunyai gaji 23 juta, maka yang diterima oleh Tuan Manasin itu adalah kurang dari 23 juta. Kenapa? Karena kita lihat di sini kita hitung 21-nya ya. Di sini yang diterima pegawai itu adalah sebesar 20 juta sekian. Kenapa Bu? Karena kalau dengan metode dipotong, gaji 23 juta, terus kemudian teksnya adalah 2.163.000, setelah kita hitung ya tentunya, maka yang diterima oleh Tuan Manasin adalah 20 juta sekian. Beda halnya kalau misalkan dia itu ditanggung. Ditanggung. Artinya kalau ditanggung perusahaan itu adalah pure semua yang didapat oleh si pegawai itu adalah pure gajinya memang benar-benar segitu. Maksudnya tanpa ada potongan lagi ya. Karena yang menanggung PPh 21 itu adalah perusahaan. Gitu ya. Ditanggung. Gaji Tuan Manasin berapa? 23 juta. PPh 23-nya berapa? PPh 21-nya berapa? 2 juta sekian. Gitu ya. Karena ini yang menanggung perusahaan, maka yang diterima oleh Tuan Manasin adalah sebesar 23 juta. Gitu ya. Terus kemudian untuk yang ditunjang. Sudah diketahui ditunjang itulah 500.000, ya kan? Maka di sini kita langsung masukkan ke dalam penambahan dalam penghasilan brutonya. Dapatlah yang ditunjang 2.200 sekian. Nah, karena ditunjang, jadi ditunjang itu artinya 50-50. Jika si perusahaan itu menunjangnya 500.000, berarti sisanya itu adalah yang menanggung karyawannya. Seperti itu. Ya. Di sini kita lihat untuk ditunjang. Ini saya agak kilat menjelaskannya karena Zoom saya tidak berbayar gitu ya, gratis. Jadi ini kayaknya bisa waktu terus habis gitu aja. Jadi ditunjang itu di sini kita contohkan 23 juta. Kemudian tunjangan pajak yang sudah kita yang diterima oleh Tuan Manasin yang dari perusahaan itu 500.000. Maka kita tambahkan di sini sebagai penghasilan bruto. Kemudian dikurangi bijak, kemudian iuran pensiun, penghasilan itu sebulan, setahun gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, nah di sini dapatlah 2 juta sekian, ditunjang gajinya 23 juta, tunjangan pajak 500.000, kemudian teksnya 2 juta sekian. Maka yang diterima oleh Tuan Manasin 21 juta sekian. Karena 500.000 udah ditanggung oleh perusahaan, sisanya ditanggung oleh si karyawan. Nah, kalau gross up ini adalah penghasilan itu di up. Jadi Tuan Manasin tetap mendapatkan 23 juta, biaya pajaknya itu bisa dibayarkan di akhir tahun sehingga dapat meminimalisir beban pajak si perusahaan tersebut gitu. Nah, dari keempat ini mana yang bisa kita lihat atau kita manfaatkan? Dari keempat ini mana yang bisa kita manfaat sebagai tax planningnya? Yaitu adalah di gross up. Kenapa? Sisi lain di sini adalah karyawan menerima 23 juta, sisi lain di sini perusahaan bisa membiarkan di akhir tahun tersebut. Oke? Oke, semoga ini nanti saya akan share mungkin ya. Nah ini ya. Coba teman-teman kerjakan lagi untuk latihan keempat ini. Ya, coba kemudian analisis. Nah ini soalnya di sini ya. Kerjakan ini ya. Sorry. Nah, kerjakan kembali soal 4 dan analisis untuk mendapatkan tunjangan pajak gross up.
Oke. Nah, ini. Oh, ketahuan deh. Oke. Nah, coba teman-teman kerjakan lagi ya untuk latihan 4 ini ya. Gitu ya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masuk ya.